warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya SN Official. Kali ini saya mau nyeritain pengalaman bidan yang ada di sebelah saya. Bidan siapa namanya? Boleh perkenalkan diri? Halo, nama saya Bidan Bunga. Oh iya, Bidan Bunga. Jadi Bidan Bunga ini mau nyeritain pengalamannya ketika dulu pernah kerja di salah satu rumah sakit di Jakarta ya? Iya, bisa diceritain? Silahkan. Ya, jadi dulu pengalaman waktu kerja di rumah sakit itu sekitar 2014 ya, tahun 2014. Memang baru lulus itu jadi bidan, terus baru pertama kali kerja di rumah sakit, masih jadi junior. Dulu dinas malamnya kita kan bertiga tuh bidannya, yang dua senior dan saya dulu junior, masih pakai baju putih-putih juga. Terus waktu kita operan itu ada yang lahiran, jadi pas operan saya nggak ikut operan, saya nolong lahiran. Terus pas abis nolong lahiran, jadi saya kan nggak tahu pasien waktu itu. Terus jadi gimana tuh pas operan kamu lagi nolong, jadi kamu nggak tahu ceritanya tuh yang operan tuh yang dioperin apa? Iya. Terus sama pasien-pasien yang selebihnya tuh nggak tahu ada pasien apa aja kan pas di hari itu. Terus pas abis selesai nolong lahiran yang pasien aku yang itu, si yang senior aku yang satu ini ngomong. Seniornya bilang gimana? Ya, senior aku bilang, nanti tolong dilanjutin ya observasi, ada satu pasien di ruangan pemulihan. Jadi pasien itu kalau misalnya habis sesar kan biasanya nggak langsung di ruang rawat, dia di ruang pemulihan dulu gitu. Jadi kita observasi di situ biasanya 2 jam, di situ baru nanti dipindahin ke ruang perawatan. Oh iya kak, kata aku gitu. Iya aja pokoknya kalau masih junior mah ya. Iya gitu. Jadi kan kita ke sana tuh 15 menit sekali ya, observasinya 15 menit sekali. Dan kadang kalau aku lagi pegang pasien yang lain, karena memang itu rumah sakitnya rame banget memang ya, dulu zamannya belum ada BPJS aja tuh rame banget. Terus kalau aku lagi pegang pasien yang lain, perawat ada satu juga yang observasi. Jadi kita observasi pasien itu tuh bertiga, bolak-balik ke ruangan pemulihan itu tuh bertiga, dan memang gak ada pasien lain di hari itu, memang gak ada yang sesar, hanya dia aja di ruangan pemulihan itu. Terus pas memang udah pengen 2 jam setelah kita observasi itu, senior aku yang satunya lagi kan tadi kan aku itunya jaganya bertiga tuh bidannya, kita kan observasi berdua, aku sama yang bidan yang satu lagi yang paling senior nanya, ngapain sih kok bolak-balik aja ke situ, kalian ngapain bertiga bolak-balik aja, kan di sana nggak ada pasien, dia ngomong gitu kan. Nah habis itu kita kaget dong, loh kok nggak ada pasien? Ada bu, ada pasien, dari tadi kita observasi kok di ruang pemulihan, pasien pasca sesar gitu kan. Terus kata yang bidan senior aku, enggak kok, emang nggak ada pasien, coba baca lagi buku operan gitu. Memang kan kita nggak ikut operan tuh yang karena ada lahiran itu kan. Yang ikut operan emang beliau aja tuh bidan yang paling senior itu di yang pas dinas hari itu. Terus nggak ada yang habis sesar, semuanya yang lahirannya normal semua. Kalau lahiran normal kan nggak melewati yang ruangan pemulihan itu soalnya itu. Terus kita kaget dong kan, lihat-lihatan, nggak kaget sih sebenarnya, aneh aja kenapa ibu itu bilang kayak gitu, kan orang jelas-jelas kita lihat pasiennya, lihat alatnya, kita pegang pasiennya, kita periksa pasiennya, kok ibu itu bilang kayak gitu. Kita cuma lihat-lihatan kan bertiga. Terus sorry, jadi ini posisinya kamu sama senior kamu yang satunya itu dua-duanya lihat? Iya, kan kita kan jaga jadi cuma satu doang yang nggak tahu, yang paling seniornya yang itu. paling senior ini yang memang dia ikut operan di yang pas kita ada lahiran itu kan, lahirannya berbarengan tuh aku sama yang seniorku yang satu lagi sama-sama
megang pasien tapi beda pasien gitu. Jadi Jelas banget ya itu kalau di situ Jelas. ada pasien gitu. iya jelas. Dan yang memang yang pertama kali tahu di situ ada pasien yang perawat justru. Jadi memang kan yang observasi itu bidan biasanya. Jadi perawat ngomong itu ada pasiennya di sana gitu. Jadi mulailah kita berdua yang observasi gitu. Iya. Kadang pas kita lagi pegang pasien dibantuin sama perawat yang itu yang pertama kali ngasih tahu gitu. Jadi kamu sama senior kamu tuh sambil lihat-lihatan, loh kenapa nggak ada pasien? Orang kita lihat kok gitu kan. Terus gimana tuh respon senior yang satunya lagi tuh? Ya karena kita kekeh tuh ya, kita bertiga orang, kita sampai pegang, kita dengar alatnya, kita ya memang benar-benar ada pasiennya gitu, kita periksa pasiennya. Jadi kita kekeh dong kita bertiga itu, karena memang bukan sendiri gitu kan, bertiga semuanya periksa pasien Ada itu. jadi ada 6 mata ya yang lihat Ya, di situ. betul. Terus Nah mata terus akhirnya si ibu itu nanya, memangnya kayak gimana ciri-ciri pasiennya gitu ya, kita sebutin kan. Orangnya gemuk, terus memang nggak terlalu tinggi, putih, terus rambutnya lurus, agak sipit-sipit gitu kan. Dan dia pakai baju oka, kalau kita nyebutnya oka, baju ruang operasi baju ya. operasi, Baju ruang operasi itu warnanya hijau gitu. Kita bilang gitu kan sama yang senior itu. Terus yang beliau itu ibu bidan pas yang paling senior, diingat-ingat ternyata memang kayaknya dia udah curiga ya, udah menuju ke sana, kaget langsung. Kalian belum tahu ya kalau minggu kemarin memang ada yang meninggal di ruang pemulihan itu, ciri-cirinya persis kayak yang barusan kalian Ceritakan lihat, gitu. yang kalian periksa gitu. Ya kita kaget dong. Serius bu gitu? Iya bener. Ya udah kalau nggak percaya kita buktiin aja lihat sekarang. bukunya, buku operan gitu. Iya, itu maksudnya pas si ibunya itu, pas kita kekeh itu, dia yaudah yuk kita buktiin yuk ke ruang pemulihan rame-rame. Ada nggak pasien yang kalian omongin itu? Iya. Tapi bener pas kita kesana rame-rame sama ibu senior itu nggak ada. Itu tempat tidurnya entah kemana, alat-alatnya entah kemana, pasiennya juga nggak ada. Ya kita kaget, pucet, lemes, udah nggak bisa Beneran loh, saya merinding. Saya Sampai beneran sekarang? merinding ini ngerasain. Sampai sekarang kalau misalnya cerita itu memang masih Masih berasa ya. Kamu apa namanya? Senior kamu nanya itu sadar ketika kamu udah berapa menit atau berapa jam tuh melakukan observasi ya, melakukan pemeriksaan setiap 15 menit itu selama berapa lama? lebih dari 1 jam sih kayaknya. Kan kita selesai observasi itu kan biasanya 2 jam baru dipindahin. Itu aku inget udah pengen siap-siap pengen mindahin pasien, berarti kan udah mau 2 jam ya. Baru si senior aku itu negor, kalian ngapain sih gitu, kesana kesana kan nggak bolak-balik ada gitu pasien. ya. Jadi yang senior satunya itu juga gantian gitu pemeriksaannya sama Iya, kamu? gantian. Gitu, kita bertiga itu gantian, 2 perawat 1 bidan itu tuh gantian, karena kan pasien yang lain banyak, jadi nggak selalu bisa ke sana. Makanya yang ketemu si ibu itu kita bertiga gitu, bukan aku aja waktu itu. Oke. Kalau diceritain tuh, jadi sebelumnya memang udah ada kejadian yang meninggal di situ. Kalau boleh tahu nih, kenapa tuh meninggalnya? Karena memang komplikasi pas lahiran gitu apa gimana? Meninggalnya karena perdarahan. Jadi selesai operasi dia dipindahin ke ruang pemulihan itu, belum nyampe 5 menit dipindahin itu langsung perdarahan hebat sekali perdarahannya, sampai baru mau dimasukin ke ruang operasi lagi untuk tindakan, udah keburu meninggal di situ. Jadi meninggalnya di bed yang kamu lihat tadi itu, kamu meriksa. Tuh. Di situ dengan baju yang sama, dengan ciri-ciri yang sama, sampai kain-kainnya ya waktu itu masih inget,
kain batik itu ada warna merahnya tuh kita sebutin gitu ke yang bidan senior aku gitu. Pakai kain ini, pakai baju warna hijau, terus bednya itu di pojok gitu. Kita dan sebenarnya senior kamu itu membenarkan kalau memang pada saat itu membawa kain berwarna merah itu gitu ya. Gitu. Memang mungkin pas kita beliau itu bilang kita tuh aneh, ngapain mondar-mandir ke situ, dan memang gak ada pasien juga di situ. Memang beliau udah langsung ngecun ke sana ke pasien yang minggu lalu itu, makanya beliau nanya ciri-cirinya tuh seperti apa gitu. Karena memang kebetulan yang satu ruangan itu yang belum tahu ada pasien meninggal minggu lalu itu kita bertiga. Gitu. Kamu senior sama perawatnya itu Iya, yang memang belum tahu. Yang meriksa Jadi pasien mungkin itu. mau kenalan ya sama Nah, bidan bunga itu ya. Mau ngasih tahu nih. Kalau aku tuh kemarin juga di sini gitu. Belum sempat ketemu tuh sama bidan bunga. Akhirnya ya ketemu dengan kondisi dan situasi yang udah berbeda gitu ya. Berarti sekitar 6 tahun yang lalu ya, di salah satu rumah sakit di Jakarta ya. Iya, Jakarta. Terus gimana tuh dari situ besok-besoknya pas kamu jaga kebayang lagi apa enggak? Pasti dong kebayang lagi tuh. Dan tapi ya kita cepet lupa karena memang di sana pasiennya banyak. Di ruang pemulihan itu memang nggak biasanya itu nggak ada pasien sama sekali, tuh nggak jarang terjadi. Pasti ada isinya tuh bed gitu ya. Pasti ada isinya. Jadi ya takut sebenarnya kalau kesana sendiri, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Kita kan tenaganya cuma sedikit, pasien banyak, ya mau nggak mau kita kesana lagi. Tapi karena memang pasien selalu ada, jadi ya cepat lupa. Nggak lupa sih sebenarnya, sampai sekarang juga masih ingat, tapi ya diberaniin lah gitu. Itu bener-bener kita yang bertiga saksi mata itu sampai pagi itu kan itu dinas malam. Sampai pagi itu tuh sampai kemana-mana tuh nggak berani sendiri mau ngapa-ngapain tuh minta temenin, ya masih shock gitu. Itu aja masih shock itu sampai lemes. Iya, nggak cuman 10 atau 15 menit ya, posisinya kita meriksa gitu kan. Kita meriksa, kita megang pasiennya ya seolah-olah itu emang beneran ada gitu. Tapi pas dilihat ketika ada seniornya datang ternyata nggak ada siapa-siapa. Gimana nggak shock yang mengalami gitu kan. Saya aja yang diceritain ikutan merinding gitu. Merinding banget. Iya. Sampai sekarang. Iya. Bidan Bunga ada cerita lagi nggak nanti di podcast selanjutnya gitu? Oh boleh aja, nanti diundang-undang lagi ya Kak. Iya boleh. Atau mau ditulis IG-nya di sini juga boleh. Ya udah, gitu aja. Jadi ceritanya Bidan Bunga. Kita ambil pesannya ya, di setiap tempat dimanapun, apalagi rumah sakit ya, di situ kan ruang bersalin identik dengan yang amis-amis, banyak darah, ada ketuban dan lain-lain. Ya kita banyak-banyak zikir, sholawat gitu ya. Mudah-mudahan sih nanti kedepannya dilancarin ya. Terus Bidan Bunga sekarang masih di situ nggak? Oh udah enggak. Itu cuman kerja 6 bulan sih. 6 bulan aja. Jadi keluarnya nggak karena itu kan? Salah satunya. Kalau banyak isi yang pengalaman kayak gitu banyak, tapi itu yang paling menurut aku nggak bisa dilupain ya. Kalau yang lain ya mungkin wajar lah. Di tempat-tempat kan semua tempat ada ya yang kayak gitu, cuman tapi nggak senyangkut itu. Itu mah nggak semengena itu di pikiran gitu ya. Ya gitu aja mungkin podcast kita kali ini, cukup sampai sekian. Ditunggu podcast horornya di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, sampai ketemu lagi.